Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di materi kimia kelas 11. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa dengan cara melapaskan lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim, agar pelajaran kita tetap diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, materi kita pada minggu ini atau pada hari ini itu mengenai perubahan atau penentuan entalpi reaksi berdasarkan delta Hf, di mana hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak tergantung pada jumlah tahapan reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir. Rumus dari hukum Hess di mana delta H reaksi sama dengan delta Hf produk dikurang delta Hf reaktan. Kemudian rumus selanjutnya ada A ditambah B, untuk memudahkannya menghasilkan C ditambah D. A ditambah B itu reaktan, C ditambah D itu adalah produk. Selanjutnya itu untuk mudah mengingat lagi, rumus selanjutnya delta H reaksi sama dengan delta Hf kanan dikurang delta Hf kiri. Itulah rumus-rumus dari penentuan entalpi. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui data berikut: delta H pembentukan C3H8 berupa gas sama dengan minus 24,8 kJ per mol. Delta H pembentukan CO2 berupa gas sama dengan minus 94,7 per mol. Delta H pembentukan H2O berupa gas sama dengan minus 68,3 kJ per mol. Ditanya, hitunglah delta H pembakaran C3H8. C3H8 artinya dari golongan hidrokarbon senyawa alkana. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka solusinya kita pakai rumus delta H reaksi sama dengan delta Hf kanan dikurang delta Hf kiri, agar lebih mudah untuk mencari jawabannya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masukkan C3H8 ditambah oksigen, kemudian akan menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Nah, gimana dapat ini? Jadi Bapak jelaskan di sini. Jadi C3H8 awalnya itu dibakar oleh oksigen akan menghasilkan CO2, kemudian menghasilkan H2O. Nah, di sini C-nya 3, di sini C-nya 3. Untuk di sini, sedangkan di sini C-nya 1 di sini. Sebelum ada 3 ini 1. 1 kali berapa yang menjadikan 3, maka dikali dengan 3, maka dapatlah 3 CO2. Kemudian H8, sedangkan di sini hanya 2 aslinya. Untuk jadi 8, maka dikalilah 2 kali berapa ingin menjadi 8, maka dikali 4. Maka dapatlah C3H8 penyataraannya 3 CO2 ditambah 4 H2O. Sekarang tinggal mencari nilai O. Sebelumnya ini tidak ada 5. Nah, sekarang untuk mencari nilai O, 3 dikalikan 2 itu 6, masing-masing nilai O. 4 dikali dengan O di sini 1, 4 dikali 1 tetap 4. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, berikutnya untuk delta H reaksi sama dengan delta Hf kanan kurang delta Hf kiri. Sekarang kita masukkan rumusnya. Maka untuk itu delta Hf kanan di bagian kanan di sini, ini bagian kiri. Nah, di bagian kanan 3 dikali CO2, di sini 3, ini CO2 ditambah 4 dikali H2O. Langsung saja dikurang 1 dikali C3H8. Ingat rumusnya tadi, kanan dikurang kiri. Nah, selanjutnya itu ada nilai 3 dari sini tadi dikali dengan minus 94,7, karena nilai dari CO2 itu minus 94,7. Tutup kurung ditambah 4 dikali minus 68,3. Jadi minus 68,3 ini didapatkan dari nilai H2O dikurang minus 24,8. Minus 24,8 itu didapatkan dari C3H8.
Nah langkah selanjutnya itu kita jumlahkan hasil dari ini dikalikan dengan ini, 4 dikali minus 68,3, kemudian ditambah hasilnya akan menghasilkan minus 557,3 ditambah 24,8, maka dihasilkan minus 532,5 kJ per mol. Nah, inilah hasil dari contoh soal yang pertama. Ya, langsung saja kita ke entalpi pembakaran asetil-ena di contoh soal nomor 2. Entalpi pembakaran asetil-ena C2H2 jika diketahui delta HF-nya atau delta reaksinya minus 1300 kJ per mol. Delta HF sama dengan minus 395 kJ per mol. Yang kedua, delta HF sama dengan minus 285 kJ per mol. Nah, solusinya untuk menjawab seperti ini kita ketahui dulu di sini ditanya pembakaran asetil-ena C2H2 kelompok asetil-ena. Ditambah pasti dibakar, ingat pembakaran kalau dengar istilah pembakaran pasti kita bakar dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida plus 2O atau uap air. Nah, langkah selanjutnya kalian setarakan dulu, di sini C-nya 2 sedangkan di sini C-nya 1. 2 dikali berapa ingin menghasilkan 2, maka 1 dikali berapa ingin menghasilkan 2, maka 1 dikali 2. Nah, kemudian di sini hanya 2, sedangkan di sini hanya 2, tetap berarti kalau hanya 2 di sini 2, tidak usah lagi kita ganti atau kita samakan karena sudah sama. Selanjutnya kita akan mencari nilai O. O di sini memiliki nilai 2 dikali 2 dikali sama dengan 4. Kemudian di sini 2 dikali 1, oh di sini kan 1, maka hasilnya 2. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, sudah dapat nilai O, maka kita langsung masukkan rumus sesuai dengan rumus perubahan entalpi tadi. Maka rumusnya delta H reaksi sama dengan delta HF kanan dikurang delta HF sebelah kiri. Nah, seperti itu. Delta H reaksinya sudah diketahui di sini. Nilai delta H reaksi itu minus 1300. Maka tinggal kita masukkan saja di sini minus 1300 untuk delta H reaksi. Minus 1300 sama dengan delta H sebelah kanan. Ini berarti sebelah kanan. Berarti 2 dikali CO2. Nilai CO2 di sini berapa? Nilai CO2-nya minus 395. Ini nilai CO2-nya minus 395 dikali dengan 2 dikali minus 395. Nah, selanjutnya sebelah kanan H2O. Yang ini berarti H2O-nya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya di sini dikalikan berapa? 1 dikali minus 285. Berarti hasilnya tetap minus 285. Tidak usah lagi kita tulis 1 dikali minus 285. Nah, kemudian kita tutup kurung, kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, dikurangkan apa? Dikurangkan C2H2. C2H2. Berarti tinggal kita balik, kita ubah rumusnya. Karena C2H2 ini yang ditanya.
maka kita pindah ke sini. Negatif C2H2 menjadi positif C2H2. Kemudian nilai dari sini 2 kali minus 395, positif dikali negatif tetap negatif. 395 dikali 2 hasilnya adalah 790 maksud saya, ditambah minus 285. Kemudian di sini dikurang dengan dikurang ini negatif. Jika kita pindahkan dengan positif ke sebelah sini, maksud Bapak ini menjadi positif 1300 sama dengan, maka hasil dari pengurangan ini didapatkan minus 790 ditambah minus 285 ditambah 1300, maka hasilnya positif 225 kilojoule per mol. Itulah pembahasan soal nomor 2 tentang entalpi pembakaran. Semoga dapat dipahami untuk soal nomor 2. Selanjutnya itu ada contoh soal yang ketiga. Reaksi pembentukan H2O memiliki entalpi minus 285 kJ per mol. Reaksi pembentukan CO2 memiliki minus 353 kJ per mol. Dan reaksi pembentukan C2H4 memiliki entalpi positif 230 kJ per mol. Ditanya berapa besarnya jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,56 gram gas C2H4 dengan Mr sama dengan 28. Untuk menjawab soal seperti ini, kita jawab dulu dengan menggunakan rumus delta H. Reaksi sama dengan delta H kanan diperang delta H kiri. Nah, sebelumnya kita setarakan dulu nilai C2 dengan C di sini. C di sini nilainya 1, untuk menjadikan 2 maka 1 dikali 2. Selanjutnya, sedangkan nilai H di sini 4, di sini nilainya 2. 2 kali berapa ingin menjadikan 2, maka 2 dikalikan dengan 2. Nah, selanjutnya setelah kita dapat penyetaraan tersebut, maka kita tinggal kalikan antara nilai-nilai O-nya. Nilai O-nya kita dapatkan O sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali 1 di sini hasilnya 2 maksud saya. 4 ditambah 2 6. Nah, itu dapat nilai O-nya. Nilai O-nya itu adalah 6. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai O, maka selanjutnya kita langsung masukkan nilai delta H kanan ini dikurang delta H kiri. Maka sama dengan di sini kita tuliskan yang sebelah kanan sebelah sini, maka 2 dikali CO2. CO2 di sini berapa? CO2 di sini nilainya minus 393. Kemudian ditambah, maksud Bapak tadi ditambah. Nah, di sini nilai H2O-nya minus 285. H2O-nya 2 dikali minus 285 tutup kurung. Yang kemudian langkah selanjutnya dikurangkan dengan nilai C2H2. Maka langsung kita dapatkan nilainya 2 dikali minus 393. Nilai C2H2-nya plus 320 di sini, plus 230 di sini ya, kita masukkan dulu. Nah, maka kita selanjutnya kita akan kalikan 2 dikali minus 393 ditambah 2 dikali minus 285 dikurang plus 230, maka dihasilkanlah nilainya yaitu minus 1500
kilojoule per mol. Nah, tidak sampai di sini saja. Selanjutnya kita langsung masukkan harga dari MR ini dengan gram tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan mol etena sama dengan mol etena di sini nilainya C2H4 berapa nilainya? Untuk rumusnya gram dibagi MR. Nilainya berarti gramnya berapa? 0,56 gram. 0,56 dibagi dengan 28. Ketika dibagi maka hasilnya 0,02. Maka dihasilkan 0,02. Nah, selanjutnya 0,02 ini kita kalikan dengan minus 1586 kJ per mol. Selanjutnya minus 1586 dikali dengan 0,02. Maka didapatkan hasil positif minus 31,72 kilojoule per mol. Maksud Bapak positif tadi karena ketika kalau tersebut ada penyataannya dibebaskan, maka hasilnya kalau negatif dia jadi positif, kalau positif jadi negatif. Maka dihasilkanlah positif 31 hasilnya selanjutnya 0,72 kilojoule per mol. Nah, itulah hasil dari contoh soal yang ketiga. Nanti silahkan dikerjakan soal latihannya Bapak kasih setelah ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi termokimia tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan delta HF. Jika ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Kalau misalnya merasa ada yang belum mengerti atau belum paham penjelasannya, silahkan dikomen di komentar, di bagian komentar. Kemudian jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share, kemudian dicatat. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairu kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.